kamu tuh orangnya baik loh gitu kan. Di depan kamu biasanya ngomong kayak begitu orang-orang atau teman-teman kamu gitu kan. Seperti ya, bicaranya manis banget mengenai kita. Padahal dalam hatinya ya benar-benar merasa cemburu. Kadang ada orang kayak begitu. Atau cerita, aku tuh nggak suka ya kamu tuh pergi sama ini, bergaul sama ini dan bla 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 bla. Pas ditanya, emang kamu cemburu ya gitu kan, jawabannya sambil melengos. Enggak lah, ngapain aku cemburu. Padahal dalam hatinya haru biru gitu kan. Cerita kayak gini bakalan banyak banget ya beredar di sekitar kamu. Dan beberapa teman-teman mungkin mengalami sendiri cerita-cerita kayak begini. Ayo ya, barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca per zodiak teman-teman ya, mengenai siapa sih yang cemburu ke kamu ya. Karena memang kamu itu berharga banget. Alright, kita baca buat teman-teman Gemini kali ini ya. General reading umum buat siapa aja boleh teman-teman ya. Jadi buat siapa aja yang mau belajar di sini, mau saling lah ya, saling menguatkan ya, saling menguatkan ya. Ya, seperti itu, saling belajar lah ya, karena nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang kurang pintar gitu kan, semuanya sama di sini. Oke, timeless reading anytime kalian mau dengerin boleh ya. Still ada channel Oracle Card Indonesia, channel remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I will play with beautiful word for you. Alright ya, kita baca di readingan yang pertama ya. Di cerita yang pertama buat kamu teman-teman Gemini, siapa, gimana sih ciri-cirinya dia ya, dan sedikit cerita tentang dia seperti apa. Alright, my goodness. Ya toh nih, 3 nih teman-teman. Expression, transformation, wisdom. Oke, ini orang yang kayak gimana sih? Ini orangnya tuh nggak bisa ngomong ya, orang yang pendiam, introvert ya, cukup introvert dia orangnya. Terus habis gitu juga nggak bisa ngomong lah ya, sering nggak bisa ngomong ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh dia pendem sendiri, dia telan sendiri ya. Cerita-cerita kayak begini nih ya, orangnya tipikal orang yang perasa banget ya, misterius. Stylenya dia misterius lah ya, kayak diem-diem lipir gitu ya. Ya, feminim ya, feminim perasa orangnya. Terus sebenarnya dia kalau misalkan dilihat tuh cukup berwibawa ya, orangnya kayak gini. Terus abis gitu dia ini adalah sosok yang susah banget jadi dirinya dia sendiri, karena dia sibuk kuat buat orang-orang sekitarnya dia yang dia sayangi gitu kan. Berjuang banget lah buat orang-orang yang dia sayangi, buat orang lain gitu. Tapi nggak bisa jadi dirinya dia sendiri. Jadi hahaha hihi di depan, tapi di belakang bener-bener yang mewek gitu ya. Bisa jadi kayak begitu teman-teman. Penampilannya cenderung sederhana. Jadi dia bukan orang yang glamor gitu ya, tapi sederhana sih ya, kayak gitu teman-teman. Tapi ya kalau dilihat di sini, ini orang yang pinter banget memanfaatkan situasi dan kondisi, orang yang pinter banget memanfaatkan peluang ya dan kesempatan untuk mengambil keuntungan gitu ya. Artinya ngambil peluang buat dapat untung tuh pinter gitu loh. Nih orang yang seperti ini ya teman-teman ya. Dan sedikit cerita tentang hidupnya dia nih, orang yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Jadi nggak gampang hidupnya dia itu naik turun banget teman-teman ya. Transformasinya juga luar biasa, pengalaman hidupnya dia juga luar biasa ya. Seperti ini ya. Banyaklah hal-hal yang dia tutupi, tapi banyak juga yang terbongkar sih ya. Kayak gini ya. Alright, ini adalah sedikit ya tentang dia seperti apa. Ini orangnya yang cemburu sama kamu ya. Lalu apa sih yang dicemburui dari kamu ya? Ini tentang apa yang dicemburui dari kamu? Tentang apa? Oke. Kalau dilihat di sini ya, ini ada emotion, which is ini ada Mars Aries ya. Ini adalah tentang pekerjaan ya teman-teman ya, tentang pekerjaan. Karena dilihat dia, kamu adalah sosok pemimpin yang baik gitu, kamu punya jiwa pemimpin yang luar biasa gitu kan ya, seperti itu. Jadi dia ngelihatnya kamu itu ya ya luar biasa gitu. Cemburunya di kamu itu adalah kamu itu bisa full gitu, bisa yang namanya all out kalau misalkan di satu hal gitu ya, seperti itu. Walaupun mungkin kalau dilihat ya secara emosional kamu naik turun, tapi kamu tuh selalu bisa menyelesaikan problem-problem yang kamu alami ya, yang kamu hadapi di pekerjaan tuh dengan tuntas gitu, dengan selesai ya, seperti itu. Dan dia kepingin sih kayak begitu. Yang dicemburui dari kamu ya tentang tanggung jawabnya kamu ya, tentang pekerjaan gitu, seperti ini. Lalu kecemburuannya ini dampaknya buat kamu tuh positif atau negatif teman-teman sebenarnya? Positif sih ya, positif. Jadi nggak ada masalah ya, justru bagusnya ini malah bisa saling memotivasi ya, bisa saling memotivasi.
ada cerita sun di sini ya, which is sun ini bisa berarti ya indikasinya ke arah yang positif sih teman-teman ya, kayak gitu. Terus habis itu apa sih yang sebaiknya kamu lakukan ya dengan kecemburuannya dia ini? Ya nggak apa-apa sih teman-teman ya, nggak apa-apa. Justru ini bagusnya buat kamu jauh lebih bisa berkomitmen untuk jauh lebih baik gitu ya. Bagus sih untuk diri kamu sendiri. Jadi lebih termotivasi untuk jauh lebih baik lagi seperti ini ya. Oke, ini di cerita yang pertama ya. Selanjutnya untuk cerita yang kedua, kita bakalan baca siapa ya, gimana ciri-ciri orangnya, dan sedikit cerita tentang hidupnya dia itu seperti apa. Ada vision, illusion, dan juga ada spiritual di sini. Oke, ini orang yang definitely dia smart ya, pinter orangnya. Terus abis gitu juga wawasannya cukup oke ya, karena dia mau belajar ya dalam setiap hal. Dia mau belajar, stabil ya, cukup stabil orangnya. Lalu juga wawasannya cukup luas ya, smart. Dia cukup suka traveling teman-teman ya, apalagi kalau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri, wah dia benar-benar suka banget ya hal seperti ini. Sering kali terjebak ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri ya, itu sebabnya dia sering kali ya kayak masuk ke toxic relationship gitu ya, selalu ketemu dengan orang-orang yang toxic gitu ya, berada di satu lingkungan yang seperti itu. Lalu ada spiritual juga ya teman-teman ya. Selain di toxic relationship ya, seringkali juga terjebak di hubungan yang nggak ada ujungnya, nggak tanpa komitmen seperti ini ya. Karena ya memang sih ya banyak sekali sebenarnya perubahan-perubahan yang mesti dilakukan gitu. Jangan hanya melihat diri gitu kan, dan jangan cuma nyalain orang lain gitu. Tapi ya seringkali dia nyalain orang lain sih ya, karena hidupnya begini, karena orang lain dan bla 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 gitu ya. Padahal sebenarnya ya akan jauh lebih baik kalau misalkan dia melakukan transformasi dalam diri, right ya. Seperti itu. Lalu seperti apa sih yang dicemburuin dari kamu gitu? Apa yang dicemburui dari kamu itu tentang apa? Dia merasa terbatas sih teman-teman ya, dia merasa terbatas. Jadi sama kamu itu dia kepingin men-challenge dirinya sendiri ya untuk menjadi sosok yang jauh lebih baik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ada satu realitas, ada satu kenyataan di mana mungkin hidupnya dia, dirinya dia ya selama ini jauh dari apa yang masih dia kepingin kejar gitu ya, seperti itu. Lalu juga sebenarnya ya dia tuh sebenarnya kepingin banget yang namanya deket sama kamu gitu ya, sebenarnya seperti itu. Karena ada hal-hal di mana selama ini dia terjebak di satu toxic relationship terus ya sama kamu. Dia melihat kamu adalah sosok yang buat dia oke gitu kan ya, oke lah seperti apa yang yang dibayangin dia gitu kan. Cuman dia merasa terbatas, mau deketin kamu juga kayak gimana gitu. Yang dicemburuin dari kamu adalah kamu itu jauh lebih unggul daripada dia, seperti itu ya, dalam segala hal gitu, keteraturan, keterorganisiran ya, baiklah secara struktural ya, seperti itu. Nah, kecemburuan ini dampaknya buat kamu tuh apa sih? Positif atau negatif, teman-teman? Positif atau negatif? Positif sih ya, teman-teman ya, positif. Karena ya kalau orang sayang gitu kan, orang pengen deket gitu kan, pastinya dia akan bukan merubah sih, berusaha untuk membuat dirinya jauh lebih baik gitu, right? Jadi sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan? Apa yang harus ya? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Ada attachment di sini ya, ada attachment, which is yang mesti dilakukan ya, belajar untuk menyeimbangkan gitu kan antara pekerjaan dan relationship ya. Jangan sampai ya ini menjadi menjadi halangan gitu loh teman-teman, karena ini ada potensi-potensi ini teman kerja juga bisa ya teman-teman ya, teman kerja juga bisa ya ini bisa jadi seperti itu, bisa jadi teman kerja ya, tapi dia punya perasaan gitu loh sama kamu ya. Jangan sampai nanti pekerjaan dan relationship terganggu ya, seperti itu kalau emang kamu menanggapi perasaannya ya. Kalau enggak sih ya no problem lah, seperti itu ya. Oke, ini di cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menuju cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga buat kamu, kita lihat cerita tentang dia, cerita tentang kamu seperti
seperti apa. The Secret, bukan cerita tentang dia atau cerita tentang kamu ya, tapi lebih ke siapa dia, gimana ciri-cirinya dia, dan sedikit cerita tentang hidupnya dia. Ini orang yang banyak rahasianya nih teman-teman ya, semuanya dipendem, semuanya banyaklah rahasianya, itu cukup misterius ya. Iya, misterius gitu teman-teman ya, cukup misterius orangnya. Terus habis gitu hidupnya dia nggak gampang ya, definitely dia jatuh bangun banget dalam hidupnya. Rahasia yang dia simpan dalam hidup banyak ya, dan secara gairah sexuality dia cukup besar. Wow ya. Lalu ada creation nih, gampang bosan teman-teman ya, gampang bosan, sebentar A sebentar B gitu ya. Cuman orangnya kreatif sih ya, dia banyak sekali ide gitu kan, banyak kreatif gitu, dan sibuk banget gitu, orang yang sangat sibuk banget, rush lah hidupnya dia tuh, rush banget. Secara emosional juga rush banget gitu kan ya, secara emosional juga naik turun tensionnya dia ya, luar biasa teman-teman. Seperti itu. Alright, lalu sebenarnya apa sih yang dicemburui dari kamu ya, apa yang dicemburui dari kamu? Kita lihat, ini tentang kerjaan nih ya, tentang pekerjaan juga bisa, tentang pendidikan juga bisa ya, karena dia merasa kamu tuh jauh lebih unggul daripada dia ya. Ini rata-rata ceritanya hari ini begitu ya. Buat teman-teman Gemini ya. Lalu dengan cerita yang seperti ini ya, cemburuannya seperti ini dampaknya buat kamu apa sih, positif atau negatif? Dampaknya Uranus ya, Uranus. Jadi kalau misal dilihat di sini ya, agak sedikit nggak bisa diprediksi sebenarnya. Cuman ini lebih mengarah ke arah positif sih teman-teman ya. Bisa jadi ini jadi motivasi yang bagus ya. Bisa jadi motivasi yang bagus. Sekarang kita lihat ya, dengan seperti ini apa sih yang sebaiknya kamu lakukan ya? Apa yang sebaiknya kamu lakukan ya? Balance teman-teman ya, balance. Adil, kalau emang itu adalah sesuatu yang bisa membuat kamu jauh lebih baik ya nggak apa-apa aja gitu kan ya. Itu bisa jadi motivasi yang bagus sih teman-teman ya, bisa jadi motivasi yang bagus. Kamunya sendiri juga belajar untuk lebih fleksibel juga kan jauh lebih baik gitu kan ya, nggak usah baperan juga, karena kalau misalkan kita jadi motivasi orang itu kan jauh lebih baik ya, orang, apalagi orang itu bisa jauh lebih baik dalam hidupnya, itu luar biasa banget gitu. Nggak usah iri gitu. Nggak usah iri atau nggak usah dijadikan itu sesuatu hal yang dia kalau ikut-ikut sih gitu kan, justru bagus gitu kan, justru bagus ketika kita belajar dari sesuatu hal gitu kan, jadi dari seseorang ya, kita belajar justru harusnya bangga gitu, karena apa, ternyata ada yang belajar dari kita ya, kayak gitu loh ya, seperti itu. Malahan bagus loh, kita selalu akan explore terus-terusan gitu kan. Ada ya yang tipikal orang yang merasa gitu kan ya, kayak dia tuh ikut-ikutan aku loh, dia tuh begini. Kalau kita selalu berpikir dari segi picik seperti itu, kita nggak akan pernah maju dalam hidupnya kita. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sisi yang lain, oh ya dia mau belajar loh dari kita, wow gitu, berarti ada sisi luar biasanya kita di mana ada orang yang mau belajar dari kita, dan kita akan semakin baik, memotivasi diri kita akan jauh lebih baik dan lebih baik lagi, pastinya seperti itu kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain ya, nggak usah marah kalau diikutin ya. Alright ya teman-teman ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading bareng sama Oracle Card Indonesia ya. Buat teman-teman Gemini ya, pastinya kita akan ketemu dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi, lebih unik lagi ya di Oracle Card Indonesia ya. Dan buat teman-teman yang mau menuju ke timeless reading, general readingnya Oracle Card Indonesia channel kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, silahkan langsung meluncur ke channel yang satunya lagi. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.